Inspektur Tambang, benar nggak Anda yang bertanggung jawab soal banjir? Katanya inspektur itu tidak mengawasi dan tidak menyelesaikan soal masalah DMH ini. Benar apa enggak? Ini sebenarnya kewenangan siapa sih? Gara-gara siapa banjir nih? Iya betul. Harusnya untuk sungai besar itu 100 meter kiri kanan itu nggak boleh dibangun sama sekali. Jadi maksud Bapak nggak boleh bangun kota tua? Nah, itu kita bayangkan aja kalau dalam suatu waktu hujan deras, kopi itu kan di rumput itu bersih. Air itu lari kemana? Nggak ada air itu yang masuk ke bawah pohon kopi. Warga Bengkulu, kali ini kami dan kru Forum Bengkulu Pecah galuh. Pecah galuh. Bisik. Sekali lagi, Forum Bengkulu Pecah galuh. Nah, sore ini kita kedatangan langsung dari Bapak ESDM yang ganteng-ganteng, udah glowing dan juga ESDM. Hah? Kementerian. Oh ya, Kementerian ESDM. Ada Bang Teddy, Bang Heri, nggak kebalik ya? Bang Ardi itu. Bang Ardi. Ardi. Maaf Bang. Bang Ardi, Bang ini, terus Bang Herianto dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu. Ayo kita langsung lempar ke Bro Benny dan juga Bro Mas Bowo. Ini aku Ini bukan PSI, kalau partai PSI bro panggilannya. Oh bukan. Ini Bang Bro. Bang, bukan begitu. Boy. Boy. Ya. Kalau kita itu adanya Bang namanya Boy. Jadi langsung kita arahkan langsung ke para tour guide yang handal ini untuk langsung mengeksekusi dan mengupas secara tajam mengenai polemik banjir yang disebabkan oleh tambang batu bara yang ada di Provinsi Bengkulu. Tenang Pak ya, nggak usah dakdikduk. Kita udah urus kan Pak? Udah tegang belum? Udah tegang belum? Oke, langsung kita lemparkan kepada mamas dan abang kita yang tidak begitu ganteng ini. Iya. Yuk. Oke. Om dulu. Para apa istilah untuk penonton Netizen kita ya, itu ya? Bapak. Stakeholder. Enggak, penonton kita. Kalau televisi kan pemirsa. Besti. Kan ya, Pak? Mesti. Besti. Para penonton aja. Ya sudah, para penonton viewers. Viewers. Viewers Forum Bengkulu Channel. Jadi hari ini agak luar biasa. Mengapa? Karena podcast hari ini tuh menyangkut hajat hidup orang banyak, terutama warga Kota Bengkulu. Mengapa? Karena podcast lalu kita sempat secara tidak sengaja Ya. itu menyinggung masalah penyebab banjir di Kota Bengkulu. Iya. Tuh, Mas Baros itu kemarin waktu banjir ngungsi nggak? Enggak, alhamdulillah ya nggak kena dampak ya. Nah, jadi ada opini masyarakat. Bukan dia penyebab banjir. Bukan itu juga dia. Dia biasanya banjir setiap malam. Jadi Malam. opini masyarakat ini berkembang, penyebab banjir Kota Bengkulu itu ada dua faktornya. Pertama itu kiriman. Yang keduanya itu ya, banjir gara-gara orang ngatur sampah nih sembarangan kan, Iya. sehingga menyumbat saluran-saluran kan. Dua inilah yang dikatakan oleh Wakil Wali Kota Bengkulu dan juga anggota DPRD Provinsi Bengkulu Husein Abdisah Putra Sembiring, sarjana hukum. Nah, yang jadi masalah adalah ketika membahas penyebab banjir yang berasal dari banjir kiriman. Banjir kiriman itu dari arah pegunungan, situ ya, Bukit Barisan dan sekitarnya, kira-kira begitulah ya. Iya. Atau kalau secara geografisnya itu Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, di situ kebetulan sudah berpuluh tahun ada terjadi aktivitas pertambangan batu bara. Jadi perusahaan-perusahaan batu bara itu diduga menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir kiriman yang cukup menyengsarakan warga Kota Bengkulu. Karena tidurnya nyenyak, ini ada kiriman air harus diungsi kan, barang-barang yang ini agak merepotkan BPBD, tapi itu tugas mereka juga bro. Iya. Karena anggarannya ada, jadi kita ini kan hukum alam gitu, betul nggak? Dari statement saya sorry Itu ya. suara kau ngapain? Suara saya kebanyakan. Ini bukan gara-gara minum kali ini. Dia kebanyakan menjerit. Enggak, saya nyanyi bento dong Bang. Jadi kemarin itu sempat di podcast kita ya sebelumnya. Iya.
Nih yang tanggung jawab soal tambang ini sempat disinggung soal inspektur tambang kurang ngawasin. Inspektur itu perwira, Sa? Apa maksudnya itu? Nanti tolong Inspektur jelaskan ya. itu- Yang gue pahami inspektur itu kan perwira Bukan. polisi kan? Inspektur itu ketika kita upacara kepada Ah, iya. inspektur upacara. Komandan. Hormat. Gerak. Iya kan, Mas? Makanya aku agak asing Nah. ketika Ini agak maaf asing. Bang ya, maaf Bang ya. Sebentar loh, masalah inspektor ini kita jelaskan dulu. Apa Anda dapat inspektur inspektur tambang? itu dari mana? Enggak, saya bayangnya inspektur itu inspektur VJ itu loh. Oh iya, enggak apa-apa, makasih. Film Bang, dia. ya. Film dia. Nah ini orang-orangnya udah datang nih. Ada Bang Ardi ya, ada Bang siapa Bang? Bang Teddy. Bang Teddy, Oh, Bang Teddy benar. dari inspektur tambang ya, Iya. yang ngawasin tambang. Betul. Nah, sebelum ke Bang Herianto, Mhm. kita nanya dulu nih, klarifikasi Klarifikasi dulu. ke inspektur tambang nih, benar nggak Anda yang bertanggung jawab soal banjir itu? Tidak semuanya, Om. Sebagian beban tanggung jawab itu dituduhkan Iya. kepada inspektur tambang karena pengawasan yang lemah. Nah, Iya. Makanya sampai muncul kemarin itu gitu. Nah, Tapi di sini kita nggak menyerang ya, Bang. Nggak Cuma apa-apa, kata diserang. netizen aja. ini untuk hajat ini orang banyak nggak apa-apa Ini kata diklarifikasi. netizen kami tampung. jadi di sini. masyarakat harus tahu, tahu. Iya. harus mendapat edukasi. Iya. Apa sebenarnya inspektur tambang, tugasnya apa, klarifikasinya bagaimana? Silakan Bang. Monggo. Ya, Bang Teddy dulu deh. Terima kasih kesempatannya kawan-kawan dari Forum Bengkulu. Iya. Saya mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rekan-rekan semua atau viewers juga dari Forum Bengkulu, ini untuk masalah inspektur tambang kewenangan. Kami di Inspektur Tambang Provinsi Bengkulu ini yang dibawa langsung oleh Kementerian SDM itu mulai melaksanakan tugasnya itu di tahun 2000 SK-nya ya, surat tugas gitu, surat keputusan penempatan inspektur tambang ada di Provinsi Bengkulu itu mulai melaksanakan kegiatan itu di tahun 2018. 2017 itu SK pertama ya, SK pertama kita. Jadi itu kita langsung di bawah kementerian saat itu. 2017 itu kita belum melakukan kegiatan waktu itu karena masih menginduk ke Dinas ESDM provinsi, baik itu mengenai anggaran. Jadi memang kita masih mengikuti perintah dari provinsi. Jadi kepala dinas itu adalah sebagai kepala inspektur waktu itu. Maksud saya? Ya. Kalau dia waktu itu ex officio sebagai Ex-officio. kepala inspektur Kepala tambang. inspektur tambang. Jadi kita melakukan kegiatan pengawasan itu efektifnya sekitar 2017 ya. Kalau pengawasan Iya, kita pakai anggaran provinsi ya. anggaran provinsi ya. Iya. Pada waktu itu kewenangan masih di provinsi. Karena saya ingat betul Ya. itu saya menghadap dewan untuk minta tolong dianggarkan biaya pengawasan kami ada di DIPA ya, DIPA-nya SDM provinsi. Oh, dulu Jadi ya 2017 itu karena kalau tanpa anggaran itu kita nggak bisa melakukan kegiatan karena Oh, gitu. karena kegiatan yang namanya pengawasan itu nggak bisa istilahnya tuh pribadi, harus ada dasar surat tugas, ada juga pembiayaan segala macam. Jadi efektifnya itu mulai di 2017 kalau nggak salah saya itu kita mulai ya 2017 ya, 2017 itu mulai ada kegiatan pengawasan. Nah, terus kenapa baru 2017 sementara tambang itu udah dari tahun 80 ada toh? Iya. Ya. Iya, ya. Iya kan? Iya. Jadi memang di tahun sebelum itu perlu kita ketahui bahwa pengawasan itu dulu adanya di SDM provinsi dan di kabupaten-kabupaten sebelum beralih ke pusat. Sewaktu zaman itu saya nggak cerita lagi bagaimana zaman sebelum itu ya. Sekarang kan kita bicara masalah inspektur tambang. Walaupun waktu zaman kabupaten dan kota, kabupaten sama provinsi itu ada pengawasnya, tapi dia masih di bawah bupati dan di bawah gubernur waktu itu. Jadi tidak di bawah kementerian. Nah, ada undang-undang yang saya lupa undang-undang berapa. Jadi semua itu sekarang diambil pusat. Pengawasan yang tadinya ada di kabupaten, pengawasan yang ada di provinsi, semua pengawasan itu ditarik ke pusat kewenangannya dan
termasuk orang-orangnya pusat yang pegang. Dulu enggak, dulu di bawah bupati, di bawah gubernur, mereka ini. Begitu ada kewenangan di 2017 itu, daerah tidak boleh lagi melakukan pengawasan, penerbitan izin segala macam, tarik pusat. Kalau 2017 itu masih kewenangan provinsi, ya. Bang. Jadi kita mulai terhitung Undang-Undang Nomor 3 semua perizinan, pengawasan dan pembinaan itu di Juni 2020. Dari Juni 2020 itu kewenangan lewat Undang-Undang Nomor 3 semuanya dilimpahkan ke pusat. Pada waktu itu baik batu bara, mineral logam maupun mineral non logam. Kalau orang mineral non logam ini awamnya mineral wari lah sih. Galian C ya. Pada waktu itu ditarik semua kewenangan itu. Jadi daerah, kabupaten, provinsi itu tidak punya lagi kewenangan mengenai yang namanya bahan galian. Saya nggak tahu kenapa semangat pemerintah pusat seperti itu. Mungkin orang-orang pusat lebih tahu, tapi kurang lebih kalau yang saya tangkap pribadi, kenapa kami ini ditarik semua ke pusat? Karena tadi banyak sekali waktu zaman kewenangan di kabupaten, kewenangan di provinsi, pengawasan itu lemah. Karena apa? Karena konflik kepentingan antara orang yang punya jabatan, orang yang punya kewenangan. Bagaimana kita mau mengawasi sementara orang itu terlibat di dalam? Di atas kita. Oh iya. Tapi boleh nyela nggak? Boleh. Nyela saja. I love you too. Aku salib sedikit ya Bang. Ini kan dikatakan sama Bang tadi di tahun 2017 itu sudah ditarik sama pemerintah pusat, benar? SK-nya aja. SK-nya diterbitkan 2017, tapi kewenangannya waktu itu ke provinsi. Di provinsi. Semua kabupaten taruh di provinsi semua izin-izinnya. Ya. Jadi provinsi dan pusat ini sebenarnya yang pure ini punya maksudnya job desk-nya siapa sih sebenarnya? Wewenangnya siapa? 2017 dari provinsi ditarik semua lagi ke pusat. Sampai itu personil saja, Bang. Personil aja. Personil aja. Kalau untuk kewenangan terkait perizinan dan pembinaan itu masih di provinsi. Masih di provinsi. Waktu itu kalau pengawasannya pusat. Tapi masih menginduk di dipanya provinsi. Anggarannya masih di provinsi. Kita yang ngatur, yang nyetir masih waktu itu provinsi. Mas Om, kita cut dulu. Kalau masalah perizinan, IUP segala macam itu kan saya pikir tidak tiap tahun adanya. Ini kan pekerjaan lama. Jadi kan kita fokus pada pengawasan inspektur tambang tadi. Nah, inspektur tambang ini apakah dia itu bentuk sebuah lembaga sendiri ad hoc, atau mereka ini beranggotakan orang-orang yang punya kemampuan khusus, atau beberapa orang, atau ada kepalanya anggotanya? Nah, kita fokus ke situ dulu. Jadi yang namanya inspektur tambang itu, kalau dulu balik cerita tadi ya, dulu di bidang-bidang pertambangan tiap kabupaten itu kan punya dinas ya, dinas SDM, di provinsi juga punya dinas SDM, punya bidang pertambangan. Nah biasanya di bawah bidang pertambangan tuh ada namanya jabatan struktural kasih pengawasan. Kasih pengawasan itulah biasanya yang sering mengawasi tambang-tambang, tapi dia bukan inspektur tambang. Artinya perlu kualifikasi khusus untuk masuk jadi inspektur tambang. Iya, betul. Contohnya kayak apa, Mas? Kok sampean punya kewenangan ngawas itu kan pasti ada keahlian khusus gitu. Ya, jadi yang dulu yang syarat untuk bisa menjadi inspektur tambang sesuai dengan peraturan BKN tuh yang menetapkan jabatan fungsional. Ini kan jabatan fungsional, fungsional. Ya Menpan RB ya, diturunkan sama BKN, dijabarkan. Itu pertama syaratnya itu adalah minimal adalah sarjana teknik pertambangan. Itu maksud saya kan. Jadi orang tidak ragu ketika nanti jangan-jangan SE jadi nggak nyambung. Dia misalnya gitu anggaran doang. Sertifikat UKW Media. Boleh. Iya betul. Dibanting aja nggak apa. Sudah secara sekolahnya ya. Strata satunya itu sarjana teknik pertambangan. Jadi masnya sarjana teknik juga? Ya. Memang nampak dari tampang-tampang ini Om, itu auranya aura orang teknik sama, gitu nah. Sama Kalau kayak orang ekonomi kok. Saya nyela dulu promosi ini kita lagi di David Black. Oke, para viewers yang ada di rumah, yang ada di
office. Sekarang kita ada di David Black and Coffee Bengkulu. Nah, untuk kalian yang mau seperti kita ini podcast yang mau bermanja-manja ria sama teman-teman dan juga keluarganya, ayo langsung datangi David Black and Coffee. Pokoknya kopinya enak. Nah itu. Ya lah, bawa duit. Jangan bawa duit, bawa acian. Acian yang bayar. Jadi lanjut. Klarifikasi tadi, Bang Tudi. Ya. Yang dibahas kemarin itu kan soal DMH. DMH, Ya kan? oke. Yang informasinya udah mati lah tanda kutip ya, Betul. jalan lagi. Benar. Betul. Katanya inspektur itu tidak mengawasi dan tidak menyelesaikan soal masalah DMH ini. Benar apa enggak? Jadi boleh saya ini Luruskan. kita luruskan ya. Luruskannya begini. PT Danau Mas Hitam itu terbit pertama kali izinnya itu di Kabupaten Bengkulu Utara. Kurang lebih tahun 1900 berapa saya lupa. Oke, masih gabung Benteng sama Ya, Utara. waktu itu masih Utara punya ya. Iya. Artinya Pak Muslihan. Iya, saya lupa. Kalau nggak salah Muslihan atau Imron, pokoknya mereka zaman 90-an. Pak Muslihan. Iya. Dan Sudah terbit izinnya produksi di sana. Iya. Udah melakukan kegiatan penambangan Hmm. dan dari rekod itu catatan juga dia orang menghafalkan, udah jual batu baranya udah dari tahun 90-an itu udah jualan batu bara. Iya. Nah, terus kesini pengawasan tadi saya bilang, Oke. pengawasan itu dulu ada di Dinas Bengkulu Utara. Begitu pemekaran Bengkulu Tengah pindah lagi pengawasan itu di Bengkulu Tengah. Begitu ditarik provinsi, pengawasan itu ada di provinsi. Sekarang perizinannya semua balik ke pusat. Itulah sekarang pengawasannya ada di kita, inspektur tambang. Kami mulai aktif tahun berapa? 2019 toh. DMH mati 2018. Oh. Habis izinnya 2017, 2018. Oke, kalau gitu stop bahas DMH Om. Di Benteng itu ada beberapa tambang yang Betul. jadi objek pengawasan sampean. Iya. Kita sekarang ngomongnya opini masyarakat lah Om. Hmm. Yang menyebabkan banjir ini kan Ya. kewajiban reklamasi atau apa yang tidak Betul. ditunaikan. Nah, ada nggak korelasinya dengan kewenangan inspektur tambang? Sangat korelasi. Saya enggak. Nah, itu maksud kita Om. Jadi klop. Jadi tugas ini saya jabarkan aja. Tugas kami inspektur tambang ini kalau di undang-undangnya itu sebenarnya pengawasan tuh ada 11 item. Kami kebetulan diperintahkan mengawasi 5 item. 6-nya nantilah beda judul aja. 5 itu pertama pengawasan masalah lingkungan. Dalam lingkungan ini boleh saya jelaskan reklamasi pasca tambang ada di situ. Kewenangan kami inspektur tambang. Kedua masalah konservasi. Penggunaan istilahnya cadangan bahan galian itu seoptimal mungkin. Itu konservasi. Efektif, optimal, nggak mubazir. Kemudian masalah keselamatan operasi dan keselamatan penambangannya. Mulai dari keselamatan kerjanya, keselamatan peralatan. Yang kelima itu adalah standar usaha. Jadi peralatan itu harus mengikuti standar keselamatan atau alat-alat itu harus SNI lah. Iya. Iya, pokoknya peralatan itu punya SNI gitu. 5 item ini yang sebenarnya menjadi pokok kami mengawasi di lapangan. Balik terkait masalah pertanyaan tadi, reklamasi toh, kami mengawasi reklamasi. Kami mengawasi reklamasi. Dan setiap tahun perusahaan itu wajib menyampaikan laporan tahunan reklamasi setiap tanggal 1 Januari tahun berikutnya, tahun itu. Dia harus melaporkan misalnya tahun ini, Januari besok dia harus menyampaikan apa pelaksanaan reklamasi tahun ini. Mas Jawa ini reklamasinya gimana? Yang di Benteng khusus Benteng. Khusus Benteng. Khusus Benteng. Baik. Berapa perusahaan tambang di situ? Yang Jadi tertib dan tidak tertib. Jadi di Bengkulu Tengah itu ada sekarang yang di hulu ya, di hulu ya. Kita bicara hulu tuh, hulunya di Tabak Penanjung itu ada 5 perusahaan yang kontribusinya ini kan kita menyangkut air Bengkulu tuh. Iya. Penyebab Yang banjir kan katanya dari Iya, air Bengkulu. dari Kan. air itu. Air Bengkulu ini ada 5 perusahaan di hulu itu. Pertama tadi Danau Mas Hitam ya. Terus Bara Mega Quantum, Bukit Sunur, terus Intibara Perdana, ya. Sumaraya. Kusuma Raya Utama, tapi di underground itu. Sama Ratu Samban. Ratu Samban. Ratu Samban. Bengkulu Biaya Energi. Iya. Guru BNRC. Tapi yang Ratu Samban belum baru operasi. belum bisa kita sebutkan, dia baru mau mulai actingnya dalam bulan-bulan ini. Nah, yang aktif tadi 5 tadi. Dari 5 ini semua pelaksanaan reklamasinya kita pantau.
Tadi kita harus bagi dulu. Kenapa direklamasi? Yang kita reklamasi itu adalah wilayah yang sudah dia nggak lakukan kegiatan dan lokasi tempat dia melakukan pembuangan penumpukan tanahnya. Itu dilakukan reklamasi. Ada datanya, reklamasinya ada. Kami lakukan reklamasi. Tapi yang masih mereka aktif coal getting, istilahnya melakukan penambangan, itu belum bisa kita lakukan reklamasi karena masih aktif. Yang wilayah yang nggak aktif itu mereka penempatan, kalau bahasa teknis itu overburden ya, tanah penutupnya itu ditumpuk satu tempat, itu direklamasi. Dan lokasi tambang yang sudah ditinggalkan itu wajib ditutup dan direklamasi. Itu baru bicara danau emas hitam kalau begitu. Semua. Nggak, tapi kan mereka yang itu kan masih aktif. Yang aktif kan? Ya, yang kalau danau emas hitam tadi saya bilang kan reklamasinya gimana? Masih aktif nggak? Reklamasi. Nah tadi balik ke tambang tuh itu kan? Iya. Tambang tuh ini tadi kami sebetulnya semenjak menjadi inspektur tambang belum punya data itu kalau masalah reklamasinya. DMH itu Ya, gimana? Tambahkan. Ya, karena DMH pada waktu itu berakhirnya kan di Desember 2018. Ya, memang kami ditarik di Transisi. Transisi waktu itu 2017, sedangkan undang-undang yang kaitannya untuk pengawasan terutama penuhnya itu di Juni 2020. Masalahnya. Ada waktu itu pernah kita dari Ya. waktu itu masih surat perintah tugasnya dari Dinas ESDM Dari Kepala Provinsi Dinas, Bengkulu, Kepala Kepala Dinas. Nah, untuk reklamasi ini DMH itu masih jalanin nggak sih? Kalau sekarang bukan lagi mereka tuh sudah masuk proses pasca tambang. Pasca tambang. Iya. Harusnya masih. Ya, itu termasuk kewajiban mereka untuk mereklamasi itu di dalam Iya. pasca tambang itu. Jadi itu ditunaikan tidak? Itu ditunaikan nggak? Nah, Kayak iya. lima waktu Ini ada. pertanyaan netizen loh, Pak. Ini pertanyaan netizen. Iya. Itu ditunaikan enggak? Kalau data kami terus terang ya, selama menjabat inspektur tambang ini belum pernah untuk langsung memantau masalah pelaporan berapa luasan atau mengukur luasan reklamasi. Terutama yang hiup yang sudah berakhir. Iya. Kalau Karena yang begini, hiup aktif, karena di masih- dalam emas hitam itu terkait sebenarnya karena dia tuh ada wilayah yang masuk wilayah kehutanan. Iya. Reklamasi di wilayah kehutanan itu SOP-nya orang kehutanan yang maksudnya dia mau model apa, pohonnya gimana, itu orang kehutanan kalau kami tuh hanya memantau, istilahnya mereka melakukan ini, tapi jenis pohon. Terus luasan itu orang-orang kehutanan yang lebih domain di sana, karena banyak sekali di danau emas hitam itu yang dia lakukan kegiatan itu adalah wilayah pinjam pakai kawasan hutan. Nah sekarang kalau di wilayah APL itu memang di APL itu istilah area peruntukan lain yang nggak masuk kawasan, itu kita banyak domain dari inspektur tambang. Tapi kalau menyangkut wilayah kehutanan, monggo orang kehutanan mau jenis pohon apa, silakan. Kami nggak intervensi di sana. Bentuknya seperti apa, luasnya mau berapa, itu orang kehutanan yang mungkin lebih domainnya lebih bisa menjelaskan. Kalau kami tinggal terima report aja, memang ada kegiatan yang dilakukan. Laporannya ada nggak? DMH. Kalau laporan reklamasi itu tadi saya kalau semenjak kami inspektur ini belum ada, Belum ada, karena udah jaga. pasca tambang. Apa orangnya udah bubar atau udah nggak ada? Nah, ini yang belum tahu itu. Belum tahu. Mungkin saya tambahkan Nah, sedikit, nah. saya tambahkan sedikit ya. Saya ada. Memang dari tadi sebenarnya kami mau mengajak dari pihak pemerintah. Terkait masalah DMH ini emang kemarin saya lupa tuh tahun izinnya kapan gitu kan. Tetapi di sana itu udah dibuka lagi IUP berdasarkan tambangnya BMK sama IBP kalau nggak salah. Terkait di lokasi DMH. Nah untuk DMH sendiri itu dari pusat udah berapa kali bersurat untuk terkait pemenuhan kewajiban untuk mereka melakukan reklamasi, revegetasi kan. Nah tetapi surat ini nggak bisa sampai karena alamat kantornya nggak pernah diketahui lagi. Ini yang jadi masalah. Alamat palsu, Bang. Nggak, waktu mereka ada izin, kantornya ini ada nih di sini. Tetapi setelah sekian tahun, pas disuratin lagi kantornya nggak ada lagi di sana.
Kok Pak Cak yang kelam timbul Cak itu coba deh. Mungkin mereka kemarin sempat kontrak, habis kontrak sekian tahun pindah. Nah, alamat baru yang nggak diketahui. Jadi untuk kita tindak lanjuti masalah kewajiban mereka itu terkendala. Tetapi kewajiban itu pastinya tidak bisa hilang. Sampai kapanpun dia harus tetap melaksanakan kewajiban. Reklamasi dan revegetasi. Artinya gini ya. Bentar, vegetarian tadi apa namanya? Vegetasi tadi? Termasuk mungkin yang bahasa ininya apa? Bahasa masyarakat? Kalau agak reklamasi biar kan penanaman gampang. nih. Kalau revegetasi itu mungkin yang menimbun galian-galiannya tadi. Galian tadi ditimbun lagi. Ditimbun lagi. Ya, harus jelas. Nanti ditanam. Itu negosiasi mungkin. Reklamasi ditanamin dengan jenis tanaman pohon-pohonan dan mungkin bisa disesuaikan dengan jenis-jenis tanah yang ada di sana. Kalau seandainya ditanam yang nggak bisa hidup mungkin susah nanti. Susah. Nah, ini sebelum ke banjirnya Om, ke banjir tadi ya. Sebelum Kita selesaikan yang DMH ini dulu maksud saya. Agak cak mana orang yang dulu lagi? Nah itu, ini menyelesaikan Ini harus KPH yang turun. Nah itu makanya, kan orangnya nggak jelas lagi nih, kantornya nggak tahu siapa penanggung jawabnya, siapa direkturnya, dari inspektorat termasuk dinas itu seperti apa upaya untuk mencari orang ini yang bertanggung jawab. Di dinas Mas itu ada tidak penyidik PPNS -nya? Kalau penyidik kita ada polisi enggak. PNS. Kalau kita ada masalah gakum. Mereka Ada kasih gakum. Ada Sekarang gakum. sekarang namanya subkoordinator gakum. Nah, kebetulan tahun ini kemarin dia pensiun. Mungkin nggak ada Pak lagi. Gubernur juga berarti Bang. Iya. Bang Bro, boleh. Jadi PR Pak Gubernur Benar apa betul PR kan? Pak Wali Habis Kota ini? selesai nambang, udah ngeruk, dapat duit, Abang. ngilang. Nggak tanggung jawab. Abang, ini Iya. PR Pak Wali Kota atau Pak Gubernur? Siapa aja yang berwenang? Soalnya saling ini masalah Kalau banjir. PR menurut saya kemungkinan pemerintah. Pemerintah. Iya. Bukan kami berarti. Bukan. Baik itu pemerintah. Pembahasan daerah ini gimana? Ataupun daerah. Kayaknya ini kita harus undang dari Iya. Direskrim Khusus Khusus. Polda Bengkulu, Iya. terus Bin ESDM untuk mengetahui mapping perjalanan mereka ini sekarang posisinya di mana? Titik terakhir koordinat para pelaku usaha apa namanya tadi? DMH ya? DMH. Ini saya umpamakan seperti ini. Habis kenal cewek, ya, pacaran, terus ditinggalin gitu. Lagi sayang-sayangnya. Alamat dicari, nggak tahu di mana. Alamat. Iya kan? Nah, cuma saya nggak tahu itu sempat produksi itu kapan? Kapan itu waktu ada laporan produksi dari DMH, Pak? DMH produksi, mereka udah produksi dari awal dari Bengkulu Utara udah produksi. Terakhir sih, seingat saya di 2013-14 itu masih Ya. produksi ya. 2013 2014 tuh Masih ada. terakhir 2014 awal off mereka. Entar, ini bawa pasukan dari mana? Oh ini orang media. Orang Orang media. Woi, mana TV? Itu media partner kita. Halo. Partner. Bang, aku bang agak cantik glow up itu. Kopinya belum partner nih. Iya. Ada Ya, 47. kebetulan kita ini ada media partner 47 media online. Iya. Ya, jadi kadang Tepuk tangan dulu. balik lagi kepada tuduhan penyebab banjir adalah perusahaan tambang tadi. Baik. Termasuk inspektur tambang ini dipertanyakan tugas ya. Tapi What sudah do you betul. functional? Maksud saya DMH lagi. Jadilah DMH untuk DMH ya, kalau masih ada orangnya, kita membuka ruang untuk klarifikasi. Betul. Tanggung jawab dong lu. Tanggung jawab. Kasihan. Jangan main tinggal-tinggal aja Iya. lagi sayang-sayangnya. Ya kalau ninggalin nggak ada ini, kalau lagi bunting, Itu ada jejak tuh, Bang. Sama mana nak buang? oke, globalnya soal banjir. Ya. Jadi, Mas. Om, Banjir. mm, Kan kita berapa waktu ini sering mengaitkan masalah pertambangan, terutama yang di hulu tadi ya. Jelas Iya, itu. jelas itu. Hulu. Kata netizen, Bang, bukan kata kami. iya. Tolong Betul. ilmu pertambangan Om dibuka di sini. buka sini. Betul. Iya. Jadi Sebelum dia ini, buka. Iya, Kalau sebelum soal saya buka. bicara ilmu pertambangan berarti kita bicara teknis sedikit ya. Enggak, sebab akibat tadi orang mikirnya itu gara-gara ada perusahaan batu bara itu makanya banjir di Bengkulu ini. Ya namanya opini masyarakat, ya kita tampung aja. Memang secara ini kan yang menyebabkan banjir Bengkulu ini pendapat saya ya sebagai inspektur, itu ada satu kesatuan namanya DAS, Daerah Aliran Sungai Bengkulu. Iya. DAS Air Bengkulu.
Nah, jadi sesuai dengan yang namanya Das Bengkulu itu, Das Bengkulu itu luasnya kalau saya tidak salah itu berdasarkan peraturan itu, mungkin nanti diluruskan sama Pak Herianto, itu hampir 50.000 hektar. Jadi apa? Jadi kita samakan dulu konsep. Apa itu Das ya? Das itu semua area punggungan bukit yang mengarah ke dalam satu aliran sungai utama. Contohnya kayak gini. Kayak ini, mangkok ini aja ya. Jadi semua punggungan yang akan mengalirkan air ke air Bengkulu itu disebut Das Bengkulu. Nah, air Bengkulu kan ini Ya, yang dari hulunya, jadi anak-anak subordonya dari atas itu banyak yang Ya. ini kan, tapi muaranya satu ke situ ya, nanti kan. betul. Tapi kan ada sub-subnya, maksudnya yang masuknya dari ordonya, misalnya dari sungai kecil-kecilnya itu Betul. disebut dalam satu kesatuan Das. Mungkin Ya. nanti sebenarnya orang Das yang lebih kompeten menjelaskan. Tapi saya gambarkan dulu pemahaman saya seperti itu kan, pengertian seperti itu. Jadi dari 50.000 hektar Das Bengkulu ini itu ada perusahaan bermacam-macam. Ada pertambangan, ada perkebunan. Ini semua kalau hari hujan semuanya itu akan mengalirkan ke Sungai Bengkulu. Satu kesatuan di 50.000 ini. Nah, balik masalah pertambangan. Opini nyatakan bahwa pertambangan menyebabkan banjir di hulu itu. Berapa besar sih wilayah pertambangan dari kapasitas Das itu? Iya. Oke Om. Berapa perbandingan? Ada opini begini. Hmm. Itu kan tambang itu kan ngeruk isi. Hmm. Kemudian daerah resapannya itu kan berkurang. Betul. Sehingga air hujan itu Betul. gitu. Nah, Betul. terus ada yang opini juga kayak begini Om. Perusahaan tambang ini tidak akurat dalam menyampaikan data luasan pertambangan di bawah tanah. Di bawah Misalnya berdasarkan ininya itu 10 kilo, ternyata dia ngerowong ke dalam itu sekian. Ini opini tapi ya. Ini ini juga akhirnya air itu ngelos kan. Pemahaman yang awam seperti itu gitu. Betul. Jadi kita luruskan. Jadi yang bisa menyebabkan banjir itu adalah aliran air permukaan. Dalam bahasa kami itu runoff. Limpasan. Kalau bahasa Jadi kalau masyarakat air itu bawah tanah, air yang misalnya tadi air dalam sumur bor itu nggak akan bisa menyebabkan banjir. Yang ada di dalam kedalaman itu. Yang bisa menyebabkan banjir itu air yang datang hujan yang melimpas dalam suatu area catchment area. Tergantung sekarang luas catchment areanya berapa, 50.000. Itu kalau orang teknis meteorologi bisa tuh. Jadi ada rumusnya, luasnya berapa, hujannya berapa deras, itu nanti kecepatan air yang mengalir berapa, ada hitungannya. Tapi saya rasa nggak perlu di sini ya, itu terlalu teknis. Iya, benar. Tapi yang pasti kita anggap sekarang Das Bengkulu ini lebar ini, hujan dalam satu kapasitas lama gitu kan, ini semuanya mengalir. Nah kecepatan ini bisa dihitung. Nah 50.000 hektar Das Bengkulu itu berapa persennya yang ini kita anggap semua sekarang 50.000 tuh kena air, mengalirkan air. Ya. Berapa banyak air? Itulah yang menyebabkan air itu sampai meluap di kota Bengkulu. Oke. 50.000 hektar bayangkan. Yang diakibatkan tambang. Nah, jadi kita bicara masalah tambang. Tambang itu yang bicara bukan saya ya. Jadi kalau saya bicara nanti kawan-kawan mungkin nggak percaya. Itu yang bicara adalah Dirjen BPDAS sendiri. Oh, iya. Menyebutkan bahwa luas tambang itu yang di Das Bengkulu itu cuma 2%. Atau kurang lebih di bawah 2.000 hektar. Itu yang real terkupas. Itu bukan saya yang bicara. Yang bicara ini adalah orang BPDAS, Dirjen, dan mereka bicara by data. Boleh mungkin lihat nanti di media Indonesia. Secara teori ada? Iya. Pembenaran secara teori ada? Iya, 2.000 hektar itu memang wilayah yang memang terbuka. Dari 50.000 Dari 2.000. 2.000 itu yang memang terbuka. Terbuka dalam artian begini. Ada yang lagi nambang. Seperti Inti Bara Perdana ya. Inti Bara Perdana itu sekarang bukaan lahannya 160 hektar. Wow. Bukaannya. Luasnya. Iya. Tapi dibanding dengan maaf ngomong kita bicara masalah perkebunan itu sekali bikin area untuk kebun 3.000 hektar di land clearing itu. Dilicinkan. Jadi konkretnya gini Bang. Yang penyumbang terbesar mengakibatkan banjir di Bengkulu ini tambang atau perkebunan.
Jadi saya tidak mau menjustifikasi perkebunan. Perkebunan itu teorinya gimana? Jadi gini. Nah, kita tanya orang. Jadi gini. Tanah, Pak, ya? Kalau pendapat saya. Perkebunan nggak ada. Nggak ada. Perkebunan nggak ada. Iya, nggak masuk. Jadi gini, maksud Iya. saya itu gini. Berdasarkan apa? Tadi teori yang saya bilang limpasan tadi. Penyebab itu kita sepakat dulu bahwa yang menyebabkan limpasan datang itu karena lahan terbuka tuh. Ya. Lahan itu terbuka, dalam artian tidak ada lagi vegetasi pohon yang sesuai untuk menahan air di dalam area das itu. Sehingga air yang tadinya hujan itu bisa tertahan dengan akar pohon, dengan rumput. Itu meluncur seperti deras karena tidak ada lagi penahan. Inilah dia limpasan tadi. Masuk semua ke dalam hulu das dan sampai ke Saya potong bentar. Ini Bang Tendi. Aku mau tanya Bang Bro nih. Oke. Nah, seumpamanya Bang Bro mau nanam sawit punya lahan 2 hektar nih, Iya. masih belukan, masih ada pohon, Oke. kayu gades, kayu tenam atau kayak apa, mau nanam sawit kira-kira ditebang nggak tuh pohon? Logika. Nah itu. Tebang maksud lah. saya tadi. Itu makanya. perkebunan atau pertambangan? Jadi kita mau jawab di sini atau Nah, enggak. biar penonton mikir? Biar penonton mikir aja. Nah, Iya. sebentar. Kalau asumsi saya malah begini, Om. Jadi ada kapitalis Betul. yang membuka lahan di Bengkulu Tengah. Nah, Om, iya. saya punya duit ini 2 miliar, 10 miliar. Saya beli kebun di Bengkulu Tengah. Kemudian saya tanami sawit. Iya. Sebelum ditanami itu kan ditebang, Om ya. Oh, iya. Ini salah satu teori juga kan Iya. penyebab dari banjir tadi, betul tidak? Iya. Dibenarkan dulu. Betul. Betul, karena kan? begini, nggak mungkin pohon sawit itu kita tanam langsung tumbuh sebesar bisa panen tuh 3 Ya. tahun. Terus dari dia mulai 3 tahun tuh apakah kiri kanannya itu nggak ada rumput? Kan terang benderang begitu. Coba lihat kita kalau ini kita naik pesawat ya, pesawat udara. Iya. Itu kalau mereka 3.000 hektar itu kalau orang buat sawit itu kan semuanya 3.000 itu dikikis karena mau ditanami. Dikeliling. Dikeliling. Ini pemahaman baru masalahnya. Saya nanya ke silakan. ini. Tapi harus diadu sama LSM ini. Ya, tidak apa-apa. Bang gitu Heri, ya. Bang. Kita kan by Bang, data. abang kan dari kehutanan nih. Berapa banyak, berapa luas hutan Bengkulu yang sudah dipakai untuk perkebunan itu? Ada nggak datanya? Kalau untuk kawasan, khusus kawasan di perkebunan, untuk perkebunan itu data di kita sebenarnya nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Kalau seandainya memang itu ada, ilegal. Ilegal. Kalau HPH, HPH nggak beda. HPH Dia beda. ngambil Kayu. kayu, Kayu. ngambil kayu. Nanti Nah. ditanam lagi, ada kewajiban lagi. Nah, Tapi kalau luasan untuk perkebunan nggak ada. Perkebunan nggak ada. Perkebunan nggak ada. Mas. Nah, hutan kita ini sebenarnya kondisinya di Bengkulu itu kayak apa sih? Nah, itu yang kita pikir. Oh. Nah itu pertanyaan mungkin beliau boleh Enggak, jawab. ada nggak pendapat pribadi sampean bahwa kapitalisasi lahan ini, lahan kosong yang kemudian ditanami sawit atau karet yang itu jumlahnya itu sampai ribuan hektar tapi milik pribadi. Nah, ini kan tidak terdokumentasi ke dinas kan atau Iya. ke pemerintah kan. Ini kan saya pikir juga ancaman sebenarnya gitu. Iya, iya. Sepakat nggak bro kamu? Sepakat lah. Lah iya. Ribuan hektar milik pribadi. Ya maksudnya itu bukan pribadi satu orang. Ngomong ini kalau Bang Bro punya duit 10 miliar beli lahan 200 hektar tanam sawit. Iya. Kemudian nanti Mbak Depsi dapat lotre misalnya kan 20 miliar dia beli lahan sekian ribu hektar tanami sawit. Nah, ini kan kadang jumlahnya lebih dari perusahaan perkebunan. Iya. Betul. Yang dia tidak terikat dengan regulasi-regulasi yang Yang nggak tidak terdeteksi. menjadi objek dari pengawasan dinas terkait. Iya, iya. Ini alangkah enaknya gitu. Nah, pemerintah daerah di mana ya bisa ngambil peran gitu? Atau Mas Dai ini bisa berbagi ilmu? Jadi gini, kenapa saya bilang saya cukup ini ya di provinsi Bengkulu cukup keliling karena kami kan pengawas itu kan bisa kadang-kadang masuk hutan, keluar hutan, masuk wilayah yang perkebunan sawit kami masuk juga. Ini pendapat opini saya. Kalau mungkin wilayah hutan yang dibebaskan untuk perkebunan sawit betul mungkin kata Pak Arianto tidak ada yang dilepaskan oleh Kementerian Kehutanan untuk dijadikan khusus sawit. Tapi ada area peruntukan lain, peruntukan yang bukan masuk kawasan hutan itu dirubah alih fungsinya menjadi sawit. Bisa oleh perorangan, bisa oleh corporate. Contoh, ada perusahaan-perusahaan sawit di Bengkulu Tengah, dia tuh nggak makan kawasan hutan. korporat itu apa? Perusahaan, Oh, perusahaan. Ada perusahaan dia di Bengkulu Tengah itu dia Biar jelas, biar ribuan hektar. Mungkin sistemnya dengan masyarakat beli lahan atau beli tanah ya waktu itu.
dia bukan kawasan, memang dia beli. Dan biasanya itu untuk wilayah itu ada permohonan HGU. Mungkin yang bisa menjelaskan HGU orang pertanahan ya, atau perkebunan ya. Tanya orang perkebunan itu HGU-nya berapa hektar itu. Tapi dia pun nggak masuk kawasan. Jadi kawasan dia nggak ganggu, tapi diberikan wilayah hak guna usaha sawit di area yang di luar hutan. Itu tanya di corporate itu. Di mungkin BPN ya yang lebih tahu kan BPN ya. BPN yang lebih tahu di Bengkulu Tengah itu ada berapa perusahaan yang diberikan hak guna usaha untuk menanam sawit. Nah, terus belum lagi yang perorangan. Masyarakat pribadi yang sudah ikut juga menanam sawit itu nggak sedikit. Ini data yang saya dapat. Nah itu, kalau ada saya baca ya sedikit ya. Dibagi-bagi ke masyarakat. Oke. Jadi ini saya jelaskan sedikit bahwa masih ada nggak ya peraturan BP Das ini menyebutkan bahwa Bengkulu itu termasuk kategori das kecil, memiliki luas kurang lebih 50.000 hektar. Nah, terus dari sekian 50.000 itu 80% itu adalah pertanian lahan kering dan campuran seluas 37.858 hektar yang merupakan daerah tangkapan air. Jadi dari 37.000 itu yang daerah tangkapan air itu adalah pertanian lahan kering. Kemudian juga sekitar yang pertambangannya sekitar 2,24%. Sisanya itu adalah lahan pertanian kering yang didominasi oleh pertanian lahan kering tadi, campuran antara tanaman tahunan, palawija, padi, dan seperti kopi dan karet. Itu lahan yang disebut dengan pertanian lahan kering ya. Nah, ini saya agak mengutip bahasa Menteri Kehutanan, Ibu Menteri, bahwa alih fungsi lahan yang terjadi di sebagian hulu sungai-sungai di Indonesia menurunkan tingkat resapan air dan jumlah vegetasi lereng sungai, seharusnya ditanami jenis tanaman kayu. Iya. Tumbuhan itu penting meningkatkan daya serap air di hulu sungai, namun yang terjadi di lapangan, lereng gunung dan bukit yang terletak di hulu sungai malah ditanami tanaman sayuran, tumbuhan yang tidak berdaya serap tinggi. Nah, kita bahas masalah tanaman sawit. Ini sawit ini luar biasa. Tanaman sawit ini dikatakan kambing hitam penyebab utama banjir dan kekeringan yang terjadi di Indonesia. Sebenarnya kenapa? Karena pada musim hujan, tanaman sawit itu menyerap cadangan air di bawah tanah ketika terjadi musim kemarau. Jadi musim kemarau dia justru nyerap air, justru kalau waktu musim hujan dia tuh nggak nyerap air, dia meloloskan air. Iya. Jadi boleh saya silakan? Iya silakan. Jadi kesimpulannya kan banyak netizen itu kalau masalah yang kayak gini terlalu ruwet ya bang ya. Iya. Pusing pasti netizen mikir. Tapi yang selalu tanda kutip dan easy for understand that. Misal ini sebenarnya kewenangan siapa sih? Gara-gara siapa banjir nih? Iya betul. Banjir ini sebenarnya gara-gara tambang batu bara. Ini tadi batu bara ngomong gara-gara hutan gitu. Jadi netizen itu WA aku bang. Katanya sebenarnya dari mana sih itu asalnya? Jadi begini. Jadi yang namanya banjir Bengkulu ini kan jelaskan ke netizen bang. Udah kompleks. Jadi kalau kompleks itu kita nggak bisa mungkin hanya satu sektor. Sektor pertambangan kami tidak menolak bahwa mungkin ada kontribusi, ya, cuman persentasinya kita hitung. Iya. Jangan kalau soal kambing hitam ya mungkin kami yang bulu yang sebelah mana bulu hitamnya ini kan. Iya. Menolak tidak. Ada kontribusi, tapi bobot kontribusi kami di mana? Jangan kontribusi. Kalau kontribusi itu cenderung positif. Iya. Perannya, penyumbangnya. Berapa besar penyumbangannya? Nah, sekarang Penyumbang debit air. Penyumbang limpasan air tadi. Sesuai dengan data kami yang tadi diterapkan sama orang Dirjen BPDAS sendiri bahwa 2,24% itu lahan atau sekitar 1.500 hektar itu yang lahan terbuka pertambangan. Sementara yang 30.000 dan 50.000 itu lahan kering, pertanian tanaman kering tadi. Oke, summarize
bukan kesalahan pertambangan kan? Kalau gini, soalnya dari kemarin kontribusinya ada tapi kecil. ada, tapi Ada. ya jadi kan kita bisa memetik untuk Iya. para netizen ini menyimpulkan sebenarnya tambang batu bara itu mengelak dong, ini bukan salah kami. Tapi kan dari tahun ke tahun ini sebenarnya coba lihat maaf Bang, di jadi tahun kan 90-an Iya. sebelum banjir kita yang sering itu yang besar-besar. besar-besaran di tahun 2019 Tambang itu udah ada di tahun situ. 2019. Iya. Kalau memang kontribusinya ya berarti waktu mereka terbit, waktu mereka melakukan kegiatan penambangan berarti setelah itu akan sering banjir. Tapi kan yang kita lihat yang parah 2019. 2019 sama yang yang akhir-akhir ini. Iya. Dan mereka itu pada menuntut kepada sama pemerintah. Betul. Oh Pak Helmi, Betul. kami banjir. Takdir Allah, qadarullah. Oh Pak Rohidin, ini kan kata netizen Bang. Ini kan kata netizen. Teorinya itu mengurai benang kusut Benang kusutnya di gimana? hulu. Iya. Perusahaan tambang mengaku dia Ada berperan kontribusi. terhadap Tapi Bali, kecil. menyumbang limpasan air yang Betul. itu dinikmati tanda kutip oleh warga Kota Bengkulu. Tetapi persentasenya tidak sedemikian yang dibayangkan orang. Betul. Cuman karena itu korporasi ini kan paling enak untuk dituduh Aku tuh masih ini Om, apa penasaran sama kehutanan. Iya dari tadi kehutanan diam aja ini. Abang udah banyak catat tuh, solusinya? udah banyak bang catat. Coba bang, apa nih dari dinas kehutanan DLHK ya? Dinas Lingkungan hidup Dinas dan lingkungan dan kehutanan. kehutanan. Nah ini menyikapi banjir yang udah sering nih, tiap hujan deras banjir, hujan deras itu ada karyawan saya itu, bibinya tinggal di banjir. Tanjung Agung. Tanjung Agung. Tanjung Agung. Itu tiap minggu izin sama saya, bang mau ngangkat TV, banjir rumahnya. Bukan mau latihan, bukan mau lomba renang. Gara-gara banjir lomba renang para masyarakat yang ada di Tanjung Agung. DLHK sendiri kayak gimana bang? Soal banjir nih bang. Iya. Mungkin Bentar, Bang. Sebelum Abang menjawab, kita ada yel-yel. Yel-yel. 1, 2, 3 ya. Dasnya 1, alirannya sumbat. Dasnya 1, alirannya sumbat. Nanti kita panggil orang das ya. Lanjut bang. Ya, mungkin Lanjut, sedikit lanjut. saya tambahkan mungkin dari perkebunan, dari tambang itu penyebab banjir di Bengkulu baik secara lingkungan hidup ataupun pribadi lah. Iya. Itu disebabkan masalah yang pertama resapan air, itu yang pasti. Sebenarnya. Resapan air yang kurang, mulai dari adanya pembukaan lahan di kawasan hutan, termasuk di yang di Benteng sama Kepayang itu ada kawasan hutan lindung Bukit Daun namanya. Itu mungkin sebagian udah banyak ditambah juga. Sesudah itu masalah perkebunan, masalah pembangunan perumahan. Sedangkan dari peraturan pemerintah aja itu ada rambu-rambu seharusnya. Ada rambu-rambu. Oh ini kalau seandainya kawasan tangkapan air itu nggak boleh ada dibangun untuk dibangun, baik itu perumahan ataupun jenis-jenis yang lain gitu. Iya. Iya. Nah, kalau seandainya nanti sudah dibangun, otomatis resapan air udah kurang. Itu yang pertama. Sesudah itu masalah batu bara. Mungkin batu bara ini udah polemik dari tahun 2019 dengan adanya banjir sebelumnya. Kemarin sempat dibahas juga di dinas itu adanya sedimentasi naiknya permukaan air. Sedimentasi ya. Iya. Kalau Pelajaran saya- fisika saya Ya. Oh. Jadi naik Mana ada permukaan fisika air SD? sungai. Iya. Air sungai itu naik permukaan mungkin ya yang pertama mungkin adanya limpasan batu bara tadi sebagian di sana yang katanya yang sempat sampai di Unit di Sungai Muara. Sungai Muara. Itu diambil sama masyarakat dan mungkin sampai di Tanjung Agung itu juga mungkin ada masyarakat yang memanfaatkan untuk mengambil sisa-sisa batu bara. Di Sungai Hitam. Bukan di Sungai Sungai Bengkulu. Bengkulu. Sungai Bengkulu. Sungai Hitam juga. Sungai Hitam juga. Iya sampai ke Kan Sungai yang di Hitam. Muara Aku mungkin. lihat kok. Nah itu salah satu. Nah untuk peraturan pemerintah sendiri seharusnya untuk sungai besar itu 100 meter kiri kanan itu nggak boleh dibangun sama sekali, harus ditanami sama pohon-pohonan jenis tanaman kayu karena untuk memperkecil erosi sama untuk resapan air. Jadi maksud Bapak
nggak boleh bangun kota tua. Seharusnya nggak boleh dibangun. Harusnya bangun pohon cemara. Bisa tergantung dengan kondisi tanah di sana. Oh iya. Bisa tanaman seperti cemara segala macam mungkin kan. Yang Jadi, pasti harus ada untuk resapan air. Jadi tidak tepat dong membangun kota tua di situ menurut Bapak. Kalau untuk menurut saya sih pembangunan kota tua mungkin saya nggak tahu nih, mungkin Benar tapi tidak tepat. nah mungkin tidak tepat mungkin Iya. karena mungkin pemahaman saya nggak sampai ke sana. Iya. Cuman berdasarkan peraturan itu seharusnya tidak boleh dibuat bangunan Iya. di kiri kanan sungai. Yang besar itu 100 meter, kalau yang kecil 50 meter Iya. itu nggak boleh dibangun. Terkait masalah perambahan lah kawasan yang ada di kawasan hutan, itu sebenarnya pemerintah pusat itu sudah ada program. Iya. Program itu namanya sekarang itu perhutanan sosial. Perhutanan sosial. Perhutanan sosial. Jadi terkait dengan adanya perambahan tanaman pohon-pohon yang sudah ditebang sama masyarakat, itu akan diberikan legalitas, tetapi tidak boleh sawit. Nah nanti kalau seandainya kemarin sempat di tanaman sayur-sayuran apa segala macam, nanti mungkin ada kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Mungkin termasuk yang di Bappedas, mungkin nanti ada tanaman. Jadi kalau seandainya ada tanaman kopi, tanaman yang lain, tanaman karet, tetapi tanaman hutanan untuk kayu-kayuan nanti bakal disisipkan. Tapi nggak bisa langsung nih. Tapi tetap harus ada tahapan-tahapan. Keluar izin, masuk ini, cari bantuan dari Bappedas. Nanti sebagian yang sudah kebuka lahannya, tutupan lahannya udah nggak ada, itu bakal ditanami sama tanaman pohon-pohonan. Biar nanti untuk menekan supaya banjir nggak timbul lagi lah. Itu solusi berarti ya. Itu solusi baik dari daerah ataupun pusat. Kita kembali lagi kepada Inspektur Vijay. Inspektur tambang. Tadi belum dijawab. Iya. Berapa jumlah personel inspektur tambang ini yang bertugas khusus di Bengkulu? Bengkulu ini inspekturnya ada diangkat oleh kementerian ini ada orang 18 untuk seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Pertama Provinsi Bengkulu itu 18 orang ini yang diterjunkan untuk mengawasi. Kantornya di mana di Bengkulu? Kantornya kebetulan kita masih kontrak ya. Kontrak di Hibrida. Berarti ada perwakilan di sini. Ada. Ya? Jadi kantor perwakilan inspektur tambang provinsi yang di Bengkulunya ada. Berarti mereka menerima pengaduan nggak dari masyarakat atau LSM gitu? Sebenarnya gini, kalau untuk pengaduan sebenarnya ya kalau datang ke kantor yang sifat pengaduan, jangan pengaduan, demo pun kami terima. Oh iya. Saking welcome-nya ya, saking welcome-nya ya. Silakan aja. Kalau kami itu kan kami tampung, nanti kami laporkan ke pimpinan di Jakarta hal-hal apa yang menjadi masalah gitu. Nah, terkait masalah tadi kehutanan, saya punya cerita sedikit ini. Dulu waktu sering mengawasi kan karena objek saya itu kan pengawasan yang punya izin, yang udah ada izinnya ya. Kalau yang nggak punya izin, bagaimana kita mengawasinya? Dari awal dia udah nggak tertib gitu kan. Jadi yang tertib ini yang punya izin, yang punya AMDAL itu kita awasi. Nah, balik seperti yang tadi di hulu, perusahaan-perusahaan di hulu itu, di atasnya itu kan ada hutan lindung. Makanya itu sebenarnya hutan lindung itu kalau saya nggak salah ini itu tetapannya orang Belanda kan, Pak ya. Yang di atas itu hutan lindung hati ke atas itu. Yang menetapkan hutan. Ya Belanda, bukan Belanda, pokoknya penjajah dulu lah. Belanda. Tempat batu giling ya? Jadi kita ini kan hanya meneruskan aturan yang mereka. Kenapa waktu itu mereka Belanda itu udah menetapkan sebagai hutan lindung wilayah itu kan? Kalau orang kita biasa zaman dulu kakek-kakek kita bilang namanya daerah rintis ya kalau disebutnya itu. Itu ternyata setelah saya amati ini di Bengkulu Tengah khususnya ya, saya nggak amati yang di kabupaten lain. Tapi kayaknya sebagai sampel boleh lah itu. Ternyata yang namanya hutan lindung itu sudah berubah fungsi menjadi pertanian lahan kering tadi saya bilang. Karena ada pembalakan liar tadi atau penebangan pohon untuk dilakukan penanaman tadi, baik itu kopi karet. Jadi yang kita sebut hutan lindung itu sebenarnya secara teks masih kita sebut hutan lindung, tapi secara aktual di lapangan itu sudah berubah alih fungsi menjadi tanaman karet kopi masyarakat.
Nah dari sekian ribu tadi, dari das kita bicara 50.000 toh, itu 40 ribuan itu udah disebut lahan pertanian tanaman kering sebenarnya. 40 ribunya itu sudah karet ya, kopi iya, sawit iya. Jadi yang disebut vegetasi tanaman kayu itu, yang tadinya kita andalkan dari hutan lindung, itu sebenarnya nggak ada lagi sebenarnya. Di atas itu, ini saya bicara sini karena saya bawa peralatan, saya cek di lapangan itu, masuk wilayah, saya berdiri di wilayah hutan lindung, tapi yang saya berdiri itu kebun kopi. Iya. Dan begitu setiap hari Selasa atau hari Rabu, hari-hari tertentu, itu mereka turun semua, jual kopinya ke bawah. Nah itu kita bayangkan aja, kalau dalam suatu waktu hujan deras, kopi itu kan di rumput itu, bersih. Air itu lari kemana? Nggak ada air itu yang masuk ke bawah pohon kopi. Semua itu berjalan melimpas. Nggak ada yang masuk ke dalam unsur tanah, itu nggak ada. Semuanya itu melintasi seluas bidang kopi ya. Kalau satu orang punya 3 hektar ya 3 hektar di atas itu. Nah, itulah menambah bobot debit air yang tadi. Makanya saya bilang tadi kita anggap satu hamparan disiram air gitu. Nggak ada penahan. Nggak ada penahan lagi. Di hutan lindung itu. Nih, saya mau nambahin nih. Tambahin lah. Ya, ini sekedar wawasan untuk viewer deh. Iya. Netizen. Bukan netizen. Ini jadi contoh salah satu izin perusahaan pertambangan itu luasannya anggap aja 1.000 hektar ya. Ada yang 1.000 hektar. Nggak usah saya sebut nama perusahaannya. Ada lahan dia untuk camp, workshop, ya infrastruktur ya infrastruktur, terus untuk daerah damping segala macam. Itu contoh salah satu perusahaan aja yang izinnya terbit dari tahun 80-an dari luasan 1.000 hektar itu yang lahan terganggu sampai dengan tahun 2022 ini hanya 100 lebih kurang ya di bawah 200 hektar lah, di bawah 200 hektar. Nah bayangkan, jadi asumsinya gini, dari 1.000 hektar tersebut izin tidak semuanya dikelola, dibuka. Tidak semuanya dibuka, hanya yang potensialnya saja. Seperti itu. Ini wawasan untuk semua viewer, yang netizen dan teman-teman yang lain media. Bukan izin 1.000 dibuka 1.000 di pertambangan nggak tahu. Bukan. Tapi ini harus dipahami masyarakat juga. Iya. Kalau perkebunan dikasih 3.000 nggak mungkin dibuka 1.000. Pasti 3.000 dibukanya. Sesuai dimaksimalkan. Kalau tambang nggak sesuai wilayah potensi. Sisanya tuh hanya camp, bagian-bagian workshop itu untuk infrastruktur penunjang dia. Betul ya. Jadi nggak 1.000 dibuka 1.000. Apa yang Mas berdua jelaskan ini mematahkan argumentasi sementara loh. Sementara. Ya nggak apa-apa. Kalau memang ada argumen yang lain nanti kami siap. Berdosa besar terhadap bencana alam banjir. Nah, Tapi perlu diluruskan juga ini Om. Kita bukan belain tambang ya. Tapi sementara ini mereka mengatakan iya. Tahu nanti kita undang LSM atau dinas terkait teori mereka terpatahkan. Iya. Bisa jadi. Ya, kan? Karena di sini kan mereka cuma berdua, jadi belum ada yang punya nggak. Tapi maksud saya begini, yang harus diedukasi kepada masyarakat itu bahwa tidak semua bencana itu akibat ulah korporat. Iya. Ada juga ulah masyarakat Betul. setempat dan kapitalis. Betul. Kapitalis yang saya bilang ini Om, Iya. yang dia punya duit banyak tadi, Ya, orang-orang borong lahan 200 hektar, 2.000. itu pribadi itu, Pribadi. bukan korporat, bukan perusahaan. Kalau perusahaan jelas menjadi objek pengawasan dari apa tadi, inspektur pengawasan dan dinas terkait kan. Tapi kalau pribadi, beli lahan 2.000 hektar, dipecah-pecah sertifikat, Betul. ditanam sawit, karet, itu kan dibuka dulu berarti. Dan saya tahu, kami tahu. Ini siapa maksud yang orang dituduhkan mereka itu, Siapa ada itu, Pak? pihak lain yang disalahkan. Bukan Siapa itu, Pak? Kita perjelas saja. Jadi Tambang orang yang itu punya uang itu sertifikat tetap nama orang. Tapi kan dia. Licik sekali Sebenarnya ya. ini sudah jadi rahasia umum. ya. Rahasia umum. Kayaknya udah ini. Rahasia tapi umum, orang tahu banyak tapi tidak berani menyampaikan ke publik. Kenapa? Karena lawannya masyarakat. Iya, benar. Dan mereka Gini, orang Om. kaya. Dan sampai tadi kan bukan menuduh ya. Iya. Sampai ngomong tadi bahwa kawasan hutan lindung itu isinya sebagian sudah bukan lagi pohon-pohon yang Nah. besar. Betul. Sudah Boleh berganti dicek dengan kopi pakai- segala macam. Pakai drone boleh. Enggak kok, kita pergi ke arah Kepayan aja kita Udah kalau kelihatan. sedikit itu udah banyak gundul. Sebenarnya Iya. yang kita lewat di gunung itu sebenarnya
hanya kamuflase aja yang pohon yang di pinggir. Pohonnya masih- Kalau Iya, kamu betul. masuk 50 meter Makanya. dari pohon itu akan Itu ketemu udah pohon betul. kopi. Ketemu pohon di sana. Iya. Udah Jadi yang di disyukur pinggir semua. jalan. Ini yang lebih ngeri gitu. Nah, itu Karena Gini Om, konkretnya Konkretnya. kita kan suka konkret aja. Iya. Tambang itu apa? Ada penyebab banjir salah satunya, tapi kecil. Kecil. Yang lebih besar itu Alih karena fungsi banyak lahan. alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan Itu itulah yang menyebabkan. Jadi sebenarnya kalau menyebabkan mau das- menyalahkan ini ya salah sama-sama. Sama. Iya. Dosa bersama. Ya, ini dosa bersama dan sebenarnya Hmm. mereka itu kudu ngapain biar nggak banjir terus. Iya. Soalnya Iya. itu Jadi gini, karung kita lomba renang terus tiap Iya. tiap lomba. Jadi mau nyalain pemerintahnya juga mungkin nyalain masyarakat. Itu Iya. pohon kok kamu jadikan kopi, Iya, kamu jadikan benar. sawit gitu. Pembuangan sampah. sampah belum. Daerah-daerah bantaran sungai itu Iya. kan Bantaran masyarakat sungainya juga pinggir belum. itu Iya. berkontribusi juga. Jadi menurut abang-abang, bapak-bapak, abang-abang aja lah ya. Sebenarnya yang paling bertanggung jawab atau solusi biar nggak banjir lagi itu apa dan siapa? Kalau menurut saya ya, kalau yang bertanggung jawab seharusnya semua. Semua bertanggung jawab, Iya. baik pemerintah kabupaten, pemerintah pusat, ataupun masyarakat itu sendiri. Jadi Karena kalau seandainya nggak dijaga sama masyarakat, nggak dijaga sama pemerintah kabupaten atau Iya. daerah, Iya. mungkin nggak bisa juga jalan. Heeh. Jadi harus sinergitas lah. Jadi ada kolaborasi, kerjasama segala macam. Oh ini menurut kajian dari seperti dari Perkim gitu. Iya. Perkim ini bisa nggak dibangun, ini bisa nggak dibangun. Oh ini kalau seandainya nanti dari peraturan pemerintah, dari masalah lingkungan, ini bisa nggak kita bangun. Tapi kalau seandainya nggak bisa dibangun, tetap dibangun, ya Nah, terima itu akibatnya lah. akibatnya. Iya. Itu saya bilang tadi sama siapa? Kau tuh suruh bibikmu apa yukmu itu ya. Heeh. Jangan tinggal di tempat banjir. Iya, beli Makanya Salah kebanjiran satu terus. Indah. Indah, udah tahu situ tempat banjir, bangun rumah. Itu aku pernah dapat bisik-bisik dari netizen juga kan. Hmm. Katanya kalau di Tanjung Agung itu udah dibayarin, udah diganti rugi sama pemerintah, tapi Nah. mereka itu ngotot nggak mau pindah, benar nggak itu? Nanti kita tanya ke Pemkot ya. Pemkot. Pemkot, Hanya orang Humas. Pemkot lah ya. Mas, gimana Mas. tuh? Pernah aku Iya dapat kan? bisik-bisik dari netizen gitu. Hah? Jadi Pak Inspektur Apa? Tambang, Jadi tolong itu. balik pada Mas dua yang ganteng-ganteng berkacamata ini sama dengan saya. Iya. Sampean siap tidak kalau kita undang lagi beradu argumentasi dengan pihak yang oposisi? Mm-mm. Oposisi itu maksudnya yang pokoknya perusahaan tambang itulah yang salah. Segala masalah itu tambang gitu. Karena itu ada pertama dari unsur DPR, Ya. kemudian ada unsur LSM yang bidangi masalah lingkungan. Ya. Iya. Ini bukan soal kita mau ngadu, tapi masyarakat harus menerima informasi yang utuh dan dari berbagai sisi Iya. stakeholder terkait gitu. Iya. Karena kalau dari satu sisi aja nanti saya aja jujur aja dulu berpikiran wah ini memang perusahaan tambang ini. Ya. Padahal itu tadi Secara kontribusi ya tadi bilang positif ya. ada mereka Iya. tidak menampik gitu. Ada orang mereka itu. Kami nggak munafik bilang oh kami suci gitu enggak. Oh enggak ya. Soalnya kami juga ada Tapi kalau soal noda-nodanya. sekarang kita bobotnya gitu. Iya. Tolong hitung dulu bobotnya berapa sih penyakit yang kami Itu harus, sumbang. harus by data, tidak by bisa data, by opini saja. jangan by omongan. Kalau by omongan semua orang bisa bicara kan. Iya. Kalau by data, sekarang kita bicara datanya apa gitu kan. Iya, Sebesar iya. apa sih kontribusinya tambang itu? Seluas mana tambang yang terbuka di hulu sungai itu? Saya sudah jelaskan. Yang bicara itu saya bilang jangan dari saya, nanti sampai tidak percaya. Iya, benar. Itu data dari Dirjen Lingkungan Hidup yang Dirjen BPDAS-nya. Nyebutkan bahwa pertambangan terbuka di Das Bengkulu itu nggak sampai 2,24%. Jadi itu yang harus karena sampean ingat nggak banjir besar di Bengkulu Tengah yang menelan korban banyak. Iya. Sampai 164 ya. Iya. Iya. Nah, Yang di itu- Dating Gebuk itu kan. Iya. Iya, yang itu hilang kan terus 10 orang LSM itu Iya. kemudian mengarahkan ke petambang batu Padahal bara. tambang. Dating Gebuk itu di atasnya nggak ada tambang. Nggak ada tambah. Nggak ada tambang kan? Kasih Nah itu sekali jadi Di orang atasnya tambang. itu kan justru Sungai Musi. Kasian sekali ya. Outletnya Sungai Musi ya, ya. mumpung saya belum lupa nih. ngomong Ini kan kita ngomong Kota Bengkulu terus, yang banjir juga di Benteng ya. Itu kan yang banjir juga di Kaur, Semuma, Kaur, ya, di Iya. Kaur di ada Utara. tambah. Ada tambangnya nggak? Semua di Kepayang di Kepayang Kepayang, Mukomuko. malah menelan korban jiwa juga. Mukomuko nggak? yang nggak jembatan apa-apa. Kepayang itu Nggak ada tambang, apa ada tapi tambang. banjir juga. Mukomuko sawit semua.
Iya benar-benar. Tapi kenapa kota Bengkulu Iya. ya? Saking cintanya sama Iya. kota Bengkulu Mungkin ini. masalahnya di kabupaten lain juga Iya. menjadi Balik lagi ke menjadi pos. referensi. Artinya kan Saya di muka-muka nggak ada podcast kayak gini. Iya. Coba di muka-muka ada podcast kayak gini. Paling enggak Karena referensi kota lah ya. Bengkulu itu pacaga loh. Nah, mungkin pembicaraan kita ini bisa jadi referensi orang muko-muko, orang gaul. Iya benar. Bang, solusi dulu Bang. Solusi ya. Jadi ini opini saya ya, Oke. sebagai orang Bengkulu asli. Oh, emang asli Bengkulu ya? Iya. Asli Bengkulu. Lahirnya kebetulan di Curug. Nah, terus Napo. ya udah merantau kuliah segala macam. Pas penerimaan CPNS-nya di Bengkulu segala macam ya, sekarang mengabdi di Kementerian SDM. Jadi saya juga tinggal di Bengkulu. Saya juga punya keluarga yang terkena banjir gitu kan. Saya juga nggak mau. Oh, secara nurani ya saya tidak mau Bengkulu ini menjadi seperti itu lagi. Ya. Saya tangkap kebetulan ini kesimpulan saya ya. Mungkin bisa diperluas lagi dengan kawan-kawan nanti yang nanti kedepannya, bahwa penyebab banjir itu ya saya udah bagi 11 definisi sebenarnya. Nanti boleh nanti ditambahi atau dikurangi silahkan. Yang pertama itu yang paling penting itu adalah alih fungsi lahan atau perubahan tata guna lahan di daerah hulu sungai Bengkulu, dan hutan menjadi pertanian tanaman kering, dalam bahasa Inggrisnya dryland farming. Dryland farming. Ya, itu istilahnya tuh Bahasa kami itu Bang. bahasanya Ratu Elizabeth ya. Iya. Gitu. Bukan Ratu Dipsi ya. Almarhumah dan Ratu Elizabeth Iya. bicaranya dryland farming. Iya. Itu 85% das Bengkulu itu isinya dryland farming. Kita nggak bicara hutan ya. Sekarang kalau kita lihat das Bengkulu itu 85% adalah dryland farming tadi. 85%. 85% itu terdiri dari kopi, karet, sawit, padi, palawija, pokoknya dryland lah. By data Bang ya? By data ya? By data, silakan nanti. State-nya by data. Ya. Oke. Dua, penyebabnya kenapa Bengkulu ini banjir, pembalakan liar di atas. Yang tadi kita sebut hutan lindung, mungkin kawan dari hutanan bisa menjelaskan berapa luas sih hutan lindung di dalam das Bengkulu itu. Kan di das Bengkulu itu yang paling atasnya itu adalah hutan lindung. Itu berapa persen sebenarnya disebut secara fungsi tanamannya itu masih berfungsi, yang masih istilahnya masih real, original kayu. Jangan-jangan di sana udah pondok-pondok kebun kopi dan talang-talang di atas itu. Jangan salah, di sana tuh udah ada tadi talang-talang sana, talang sini banyak lah. Itu berarti kan sudah membentuk koloni pembalakan liar. Yang ketiga, pembukaan lahan akibat ya tadi ada penambangan. Kami ngakui memang ada penambangan di sana, ada perkebunan, ada pabrik. Perkebunan ini bisa perorangan, bisa corporate. Ya, tapi kalau pertambangan jelas korporat kan. Corporate. Kalau perkebunan bisa Ya. jadi pribadi. Untuk di hulu ya. Perorangan, Ya, untuk di hulu, ya. Karet dan sawit ya intinya tadi. Yang keempat, kebetulan ya Bengkulu ini sebenarnya kita bicaranya masalah hulu ya. Iya. Tapi saya lebih jauh lagi, di Bengkulu ini ada yang disebut dengan fenomena bottleneck. Baru ya istilah itu. Saya juga itu mengutip tulisannya kawan kita dari Unihas. Saya lupa, nanti saya referensinya, mohon maaf, nanti beliau dari Unihas nanti saya cantumkan. Saya mengambil kutipan itu dan saya pelajari, masuk akal. Bottleneck itu istilahnya penyempitan leher botol. Das yang besar tadi, yang saya bilang satu tangkapan ini, Oke. ini akan menyempit di satu titik, Iya. kayak botol lah ya, Ya, tapi nyumbat. balik ya. Nyumbat. Ya. Nah, gini. Jadi terjadi sumbatan di sini itu. Ini akan menyebabkan air itu naik, limpasannya tinggi, sehingga daerah-daerah yang tadi landai di kiri kanan itu akan terkena. Itu namanya penyumbatan bottleneck. Jadi air itu nggak langsung dia lurus mengikuti arah sungainya, enggak. Dia bisa karena terlalu sempit tempat dia jalan, dia tinggi, sehingga dia akan sampai ke daerah-daerah yang tadinya tidak banjir. Itu bisa Tidak saya pernah terima ya banjir. dengan akal. Ya, sehingga masuk ke daerah-daerah pinggiran-pinggiran itu bottleneck namanya, penyumbatan di bottleneck. Yang kelima, memang variasi curah hujan. Saya bilang tadi, mungkin di orang hidrologi, orang meteorologi bisa menjelaskan.
Kita ini Bengkulu ini akan yang nama hujan banjir ini akan ada periode perulangan. Ada siklusnya ya. 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, 50 tahun dan 100 tahun. Ya. Itu siklus itu akan kita temui. Dan berdasarkan data yang saya lihat dan saya pelajari, intensitas kita baik pengulangan data tadi 10 tahun, 20 tahun, itu intensitasnya makin tinggi. Terakhir kita tuh kemarin waktu banjir besar itu 300 seingat saya. Debit ini intensitas hujannya. Ini kalau kita ketemu sekali lagi 400 kita ketemu. Mungkin akan lebih lebar lagi banjir ini. Iya. Pengulangan 100 tahun saya lihat berdasarkan data dan dihitung berdasarkan teori. Ada ahli-ahli yang hitung itu. Orang UNIP juga pernah menghitung. Itu angkanya udah di atas 700 mm intensitas hujan. Pengulangan 100 tahun. Jadi di 100 tahun nanti mungkin akan lebih banyak lagi daerah-daerah seperti Rawamangun itu yang nggak bisa ditinggali. Iya. Yang dulunya ngomong hanya batas kaki, nanti mungkin di angka 100 tahun itu udah sampai atap ruko, lantai 1 gitu. Termasuk Birindo itu nanti ini juga kayaknya, Ros. Itu salah satu. Itu nomor 5 ya. Kemudian variasi debit sungai. Jadi sungai itu berbeda-beda kecepatannya. Itu bisa mempengaruhi, bisa aja nanti hulu dari sebelah sini hujan, yang sana enggak. Kadang-kadang kita di Bengkulu nggak hujan, tahu-tahu di Sawah Lebar banjir tuh. Pernah begitu memang. Ini apa nih tiba-tiba kawan di sana? Karena di sana hujan ya. Nah, di hulunya hujan gitu kan. Tenang-tenang ternyata di sana udah kebanjiran tetangga kan. Iya, Gitu. benar. Itu karena perbedaan. Terus tinggi muka air sungai. Tinggi muka air sungai itu berbeda-beda. Nanti. Kemudian juga yang nomor 9 yang paling nomor 8 ya. Morfologi das Bengkulu itu di bagian hilir itu secara morfologi nanti orang geologi bisa menjelaskan. Kita tuh memang morfologinya itu berkelok-kelok kalau sungai Bengkulu itu, sehingga ada lengkungan. Jadi daerah yang tadi kalau banjir, yang tadi nggak pernah banjir dia biasa lewat muter gitu. Begitu dia banjir dia terobos kan. Iya. Yang tadinya masyarakat diam di situ aman-aman aja, sungainya belok gitu kan. Begitu debitnya besar, yang dia harusnya belok, dia lurus, motong kompas, kena. Kayak di Sungai Nelas tuh. Iya. Di jembatan tuh kan dulu berkelok kan. Berkelok. Nah, sekarang lurus dia kebelah. Betul. Ya, terus tinggal ada pulau satu di situ. Airnya lebih besar Mas. Ya. Tapi itu semua alam ya, alam. Kita nggak bisa terlalu memanage yang curah hujan kayak itu Iya, kan. benar. Susah kita manage ya. Yang bisa kita manage yang nomor 9 ini sebenarnya. Apa Kalau itu? morfologi nggak bisa kita, udah bawaan alam. Di sana tuh ada batuan beku yang dilewati oleh sungai sehingga dia menyempit, gitu Iya. kan. Ya air ketemu batuan beku, dia nggak bisa menembus batuan beku, dia pasti lompat lebih luap. Nah, yang bisa kita manage itu nomor 9 sebenarnya, drainase. Balik lagi ke drainase. Drainase Kota Bengkulu yang kita manage. Itu yang bisa kita manage. Kalau alam nggak bisa kita manage, dia udah begitu. Itu yang paling penting sebenarnya, drainase. Drainase Kota Bengkulu yang harus kita manage. Mampu nggak dia menampung itu? Ya, menampung dan lancar. Iya. Kalau nyumbat drainase ada nyumbat. Nah, kenapa kita selalu kalau banjir itu selalu bilang Tanjung Agung segala macam ya? Karena memang di Tanjung Agung itu ada cekungan. Itu saya kutip juga dari kawan kita yang dari Unihas, peneliti di Unihas itu. Itu ada namanya cekungan kambing, palung kambing di sana. Itu memang daerah itu rawa yang basah terus, daerah belakang Dehasen sana. Iya, tahu. Itu daerah cekungannya itu, pintu air Tanjung Agung itu. Itu memang daerah yang selalu basah. Nah, di situ juga mungkin kalau terlalu banyak sampah di situ, daerah cekungan itu ya luar biasa di situ pintu air itu. Jadi kalau memang masyarakat di pinggir bantaran-bantaran Sungai Bengkulu ini harus proaktif juga. Kalau dia sayang Kota Bengkulu ya jangan buang sampah, sehingga begitu pintu air terhambat, banyak sampah, banyak material yang masuk ke pintu air, airnya akan meluap masuk Kota Bengkulu. Mungkin diringkas lagi bang, durasi bang. Ya. Diringkas lagi. Terus yang ke-11 itu adalah kebetulan di Lawamamur itu kan, kalau saya lihat tuh keluar muara Bangkahulu itu nggak lurus. Coba lihat, perhatikan di petanya, dia belok muara Bangkahulu. Itu membuat air itu tertahan sebenarnya. Kecepatan air dari sini dia harus belok. Jadi sebenarnya itu air yang tadinya harusnya langsung ke laut, begitu tertahan dengan bentuk seperti itu, dia akan ada waktu untuk membalik gitu.
menggenangi daerah pinggir atau backswan. Udah dilulusin banjir rob lagi. Bener Laut nggak? masuk ke dalam. Ini apa? Rawa Makmur itu Lebih tinggi itunya. lebih tinggi permukaan laut Iya. daripada ini ya. Nah, itu yang Daerahnya. membuat dia tuh jadi Agak begitu tambah, iya. itu airnya membalik gitu. Jadi tinggi pasang air laut itu sangat menentukan kalau lagi banjir air laut pasang, udah itu daerah itu kan tergenang karena Iya, air sungai, air Bengkulu itu akan meluber ke balik istilahnya kan, mau berbalik. Sebelum terakhir saya ke Bang Heri, Bang. Iya. Tadi katanya masih include di bawah perwakilan dari pusat ya. Pusat Iya. ya. Tapi untuk pendanaan masih provinsi. Enggak, udah dari pusat. Pada Dulunya. Dulunya Iya. terhitung 19 bawah. di 2020 sejak terbit Undang-Undang Nomor 3, kita semua pendanaan termasuk surat perintah tugas semuanya Dari pusat. Dari direktur dari direktur teknik dan lingkungan. Saya pikir masih dari sini. Saya mau nanya anggarannya berapa atau nggak dianggarkan? Makanya Iya. nggak di- Kalau nggak dianggarkan, Iya. ngomong sekarang. Iya. Jadi itu Biar dilema. kita ngomong. Jadi kalau kita bicara masalah dana itu klasik benar ya. Klasik. Kayak, Iya, klasik. oh nggak bisa ngawasi karena dana, tapi Karena- memang faktanya begitu. Faktanya Iya. begitu. Iya, kita dikasih anggaran saya nggak usah sebutkan segini gitu Iya. untuk mengawasi satu provinsi Bengkulu, mulai dari Galianse, Batubara dan segala macam di situ. Cukup. Alhamdulillah cukup. Yang kita prioritaskan, jadi ada skala Sejak prioritas. 2020 Enggak, kalau kurang ngomong aja kalau kurang. Kalau kurang. Oke, baik, kesimpulannya ini sebenarnya Ini durasi. durasi ya. Mungkin Bang Heri ada kesimpulan terakhir. Singkat saja Bang, durasi. Kalau kesimpulan ya Kesimpulan sementara. kesimpulan sementara kalau untuk pendapat saya, Iya. sudut pandang ini pemerintah sudah berusaha untuk mencegah terjadinya banjir. Mulai berkoordinasi sama pemerintah pusat dengan daerah, yaitu termasuk mulai dari Bappedas, dari BWS, dari dinas instansi terkait yang ada di provinsi ataupun kabupaten itu sendiri. Termasuk dari masalah dari segi kehutanan tadi yang katanya ada pembukaan lahan yang di kawasan hutan lindung yang fungsinya tidak sesuai. Nah, sekarang dari pihak Kementerian Kehutanan sudah membuka sudah ada tahapan skema yang akan ditempuh, yaitu tadi perhutanan sosial. Jadi nanti akan didata seluruh masyarakat yang merambah lah, yang pengelola kawasan tersebut, nanti sedikit demi sedikit bakal ditanami dengan tanaman kayu. Tanaman kayu ya. Ya, jadi mungkin itu juga untuk mencegah terjadinya untuk resapan air biar Masih ini ya. biar nggak terjadinya banjir. Iya, Mudah-mudahan Bang. cepat ya, Tanaman selesai. kayunya tadi di mana, Bang? Enggak, nanti setelah ada SK dari kementerian, nah nanti bakal ada penyisipan namanya nanti. Penyisipan dari tanaman kopi, tanaman karet. Ini kan rata-rata yang di Benteng sama Kepayang itu kan kopi. Iya. Iya. Nanti bakal ditanami sama tanaman kayu-kayu. Tanaman kayu ya. Tanaman kayu. Oke, Juga Jack. ada kopi, kebun kopi itu ada kayu-kayu juga banyak. Tanaman Banyak. kayu. Iya. Oke, jadi kesimpulannya banyak sekali ya netizen yang ada di rumah itu menyalahkan salah satunya yaitu karena tambang batu bara katanya. Jadi ada juga separuh lagi sebagian lagi netizen yang mengatakan ini sebenarnya karena dasnya kecil alirannya sumbat. Nah, jadi di sini sebenarnya sudah cukup 25% terjawab, tapi 75% kita akan mendatangkan narasumber yang lebih yang lebih Nanti orang perkebunan ini lagi ya. lah hasilnya, Iya. Yang Orang pokoknya kita perkebunan, das. Dinas TPHP. Dinas TPHP. ada Bang Hussein. Dinas TPHP. Oh, siap. Kita akan kupas ini. Bang Hussein titip salam, dia mau kesimpulan dengan pada KSDM. Oh ya, nanti Oh, iya. SDM siap ya, Bang? KSDM. Dengan Oh, Inspektur tambang. Inspektur Harus ada yang tambang. jelas ya. Inspektor Iya. tambang. Iya, Dari pokoknya para KSDM. abang-abang ini ya. Nanti kita siap untuk kita undang lagi secara lengkap. Itu ada juga dari Dewan. Karena Dewan ini Dari mengatakan Das kalau juga, ini dari- banjir ini karena tambang batu bara. Ada juga yang sebagian mengatakan kalau ini dari drainase. Ada lagi pokoknya intinya banjir ini suatu hajatan menjadi PR yang tak berkesudahan di Provinsi Bengkulu. Akhirnya mereka ini berebut kekuasaan karena ini akhirnya dijadikan ladang politik
di kalangan Provinsi Bengkulu. Nah itu yang harusnya enggak ya. Kalau bencana jangan dipolitikkan. Tapi ini Pokoknya sudah Bang menjadi Hussein nanti kita tunggu Abang beradu Ya. data. iya. Data juga bawa Bang, kita nggak ribut loh ya, kita Ribut bukan terus ILC loh ya. semuanya. Kalau Iya. ILC kan ini ya. Kalau Kita- ini adu data. Ada data. ada data. Iya. Oke, tutup. Cepet balik, Bang Husin cepet balik ya. Oke. Balik TL tuh, jangan lama-lama. Oke, Iya. durasinya bisa. Sudah Depsi Menjerit Iya. buka, jadi Depsi Udah, Menjerit Mas. tutup ya. Tutup. Oke, saya Depsi Menjerit dan juga Hmm. abang-abang. Iya. Siapa bang? Abang Bro. Yang ganteng dah Abang yang tuh. kurang ganteng. Mas Bowo, abang yang kurang ganteng. Iya. Abang ganteng, Bang Ardi dan Bang Teddy dan juga Bapak Herianto. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima gaji. Terima kasih. Gajian, ya.